Welcome to Kickbox. Jadi sebenarnya awal mula Kal tuh karena Pasti tentang kamu putus cinta. ada. Ah. Sosmed penting banget apalagi dagang merchandise. Hari ini seneng banget karena kita gak lagi bahas-bahas dulu brand lokal. Kita bakalan ngobrol sama musisi lokal Bandung tentunya. Welcoming Gilang. Gilang, Hade. Dari bandnya namanya Kal. Kita langsung aja pertanyaan yang paling langsung ya. Langsung. Soalnya gini ya, kalau misalnya gue sendiri kan follow-followan nih sama Gilang. Terus nama IG-nya tuh Kal. Yang which is emang bandnya kamu kan. Nah, jadi tuh orang tuh bingung kayak ini Kal, namanya Kal gitu atau Gilang gitu. Namanya Kalula ternyata. Nah, enggak salah, bukan dong. Bukan. Atau Iqbal gitu. Iqbal. Tuh, salah juga ya. Nah, mending kita langsung tanya aja. Sebenarnya Gilang itu di Kalnya sebagai apa dan Kal sendiri tuh apa ya? Apalah arti nama Kal gitu loh. Yeah. Langsung aja diceritain. Langsung nih. aja ceritain. Ke Kick People. Jawab jujur. Jujur kali. Mantan. Oh, bukan. Salah. Maaf, sorry. Jadi sebenarnya awal mula Kal tuh karena jadi aku tuh waktu dulu punya beberapa lagu. Aku sebelumnya band-bandan juga sebelum sama Kal. Oh. Terus bikin lagu, banyak banget tuh lagu tuh. Terus akhirnya di-share ke band-band aku yang dulu, ternyata nggak masuk. Oke. Dan Yang nyiptain siapa? aku sendiri Oh. Oh, jadi semuanya. sebelum ngeband sekarang tuh sebelumnya punya band juga. punya band juga. Oke. Dengan Juga. roots yang sama. Beda. Oh, beda. Oke. Oh, beda. Beda genre. Oke. Beda pokoknya. Akhirnya setelah itu terus mikir kenapa nggak dirilisin sendiri aja gitu. Oke. Oke. Akhirnya disusun ulang si materinya semua dan jadilah EP yang kemarin atas itu. Terus kepikiran pengen punya nama proyekan dari nama sel-sel gitu lah. Oh. Sel. Oh, jadi sebenarnya Kimiawi ya? Bentar. Kayak gitu. Berarti bukan call bacanya. Bukan. Sel. Enggak, Kal. Oh, Enggak, Kal. maksudnya Oh. pengen punya nama proyekan Sel. kayak dari MSG, kalsium. Oh, kalori. kalsium. Wow, kalsium. Kalsium apa kalium nih? Sebenarnya kalsium. Oh, Cuma oke. diambil 3 kata huruf depannya doang. Oh. Ya. Jadi ini adalah pelajaran IPA. Oke. Karena Kamu saya anak IPA? Oh enggak, aku Oh, bukan. IPS. Oh, sama. Tapi Jadi, si kali ini tuh kalsium. bentuknya as a band apakah seorang solois? Nah, itu dia. Oh, solois. Sebenarnya emang kamu doang Iya, di sini tuh. Oh, berarti yang lain tuh ya grupis kamu aja Ya, gitu ya. itu Oh, oke. tim pembantu. Season playernya Ya, betul. kamu gitu. Oh, jadi- Oke. Waktu itu sempat mau jadi band. Oke. Udah dibentuk tuh strukturnya semua. Terus ternyata si personel aku ini tuh udah ada major bandnya dan pasti bakal sibuk. Oh, jadi memang nyebutnya udah yang orang-orang yang udah ada gitu ya, Iya, yang di industri yang sama gitu ya. Akhirnya ya udah kenapa nggak jalan sendiri aja. Berarti terbentuknya tahun berapa sih? Ini tuh 2021 akhir. 2021 akhir. 2021 akhir banget, Desember akhir lah mau ke Januari 2000. Berarti lagu yang tadi kamu bilang itu udah direkam sendiri. udah direkam sendiri. Oke. Semua direkam sendiri. Berarti dari single dulu ya? Iya dari single dulu terus mulai aktivasinya tuh waktu bulan Februari. Itu aku Februari. rilis single pertama. Oke. Terus di Kal sendiri tuh ada siapa aja sekarang? Kalau buat yang sekarang? Kalau sekarang tuh dari dulu drummer emang tetap Jordi. Ada Oke, Jordi. Jordi itu drummernya Science Fiction. Science fiction ya. Oh, ya. itu emang Science Fiction itu sama Ilyas ya? Sama Ilyas, betul. Iya. Ada Ilyas, Bran ya. Betul. Ah, Oke. Take my hand. Salah. Iya bener kan? Sama si Tian. Oh, Tian. Tian tuh gitarisnya Noise Reduction sama Popang. Oke. Popang. Oh, Popang juga ya. Imo. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kan karena tadi kamu sempat bilang sebelumnya punya band juga dan kamu bikin solo project ini dengan genre yang kamu ambil sekarang. Perbedaannya apa sih genre yang sekarang sama band kamu yang dulu? Nah, jadi itu si dia. Kal ini tuh genrenya apa sih yang bikin sama band yang kemarin tuh jadi nggak masuk gitu? Sebenarnya karena band-band yang sebelumnya agak jauh banget ya masih kayak si Eastern Boys tuh lebih ke garage punk. Oke. Charlie Be Nice lebih kayak gimana ya, kayak Arctic Monkey gitu. Oke. UK-an lah ya. Terus si British. British juga British. stoner kan. Oh, stoner. Post-rock kayak gitu. Post
Post-rock, yes. Sedangkan aku pribadi tuh emang sukanya musik yang kayak gini gitu. Sebenarnya shoegaze gak terlalu dalam banget. Emang suka musik-musik alternatif rock kayak gitu. Berarti lebih ke alternatif rock ya, betul. bukan nggak terlalu ke shoegaze ya berarti ya. Jadi soalnya kamu memang seneng rocknya itu ya. Soalnya kalau tapi ada ya kesan pertama dengernya tuh langsung wah ini shoegaze nih. Pasti kayak gitu ya kan sih? Aku juga sekarang nyantumin di mana-mana di press release atau di mana shoegaze ya karena pendengarku tuh bilangnya emang ini musik shoegaze. Berarti based on market kamu ternyata iya ya. Aku sendiri mah mulai beli ini klaimnya tuh alternatif rock. Berarti bisa disebut karena para pendengarnya kali itu bilangnya suggest lah ya, suggest. Lebih ke suggest rock lah ya bisa disebut ya. Sekarang tuh ada subgenre baru namanya new gaze. Kalau dulu ya dulu ada new wave, ada sekarang tapi kalau sendiri nggak masuk ke new gaze. Sebenarnya kalau dikait-kaitin masuk aja. Berarti dia lebih emang alternatif sih sebenarnya ya. Betul. Karena saya bisa kemana-mana genre itu mungkin banyak, jadi orang pun masih agak ya itu abu-abu itu ya karena orang sering dengerin ini kayaknya musiknya suggest nih karena kayak kesini. Tapi padahal kalau sendiri mulai belinya tuh alternatif rock. Dan aku juga nggak bisa ngelarang mereka untuk betul. Karena mungkin karena banyak juga perkembangan zaman, terus banyak referensi musik baru di kalangan anak muda sekarang. Temen-temen yang dengerin kau tuh ngerasanya kayaknya ini tuh suggest nih. Oke. Tapi kenapa sih pilih genre itu kalau dari pribadi gitu? Apa ya? Apakah suka aja dari awal ngeband. Dari awal ngeband. Ngeband tuh aku mau lulus SMA kelas 3 berarti. Kelas 3 SMA sering dengerin si Hills. Hills. Hai Eca. Hai Alder. Belum. Dia bilang dia langsung melenceng ini. Terus dengerin si Nothing juga. Terus kesini ada masukan dari gitaris aku yang sebelumnya si Iman. Coba dengerin My Vitriol, Arrowhead. Suka tuh. Iya. Udah konsisten aja nih di musik seperti ini. Jadi kalau misalnya bikin materi lagu, nulis lagu juga memang mendengarkannya yang kayak gitu ya. Jadi emang inspirasinya memang sama musik suggest. Iya. Mana lagi nih Bapak? Tapi kalau secara musikal ya, aku sebenarnya penasaran banget karena jujur aku sendiri pun tahu Kal itu ya awalnya dari merchandise band, merchandise kaos gitu. Tapi dia spread awareness-nya bagus loh. Yes, jadi aku tuh nggak tahu bahwa itu tuh band. Gitu. Jujur aku tahu Kal tuh belum lama sih, karena baru dari aku kemarin. Ya betul. Aku mulai riset lagi tuh karena ada temenku itu satu si Jordi. Ternyata dia di situ ya, Haris ya. Si Gilang ini, makanya aku sempat dengerin juga beberapa. Kalau aku dengerin sih memang sesuai yang dia bilang, maksudnya genre yang dia tarik itu ya rock lah. Kalau aku karena mungkin musisi juga jadi. Betul. Tapi kalau aku sendiri ya kalau misalnya denger langsung ini suggest gitu. Iya. Langsung relate ya. Betul. Gitu-gitu. Pasti kamu dengerin Foo Fighter ya? Iya. Kalau Foo Fighter ya udah pasti suggest dong. Dia tuh sentuhan-sentuhan main gitarnya, terus pemilihan sound itu tuh ada Foo Fighter-nya gitu karena bener. aku yakin pasti dia bikin musik ini tuh nggak kayak cuma enggak sih, kayaknya dia dengerin banyak musik yang lumayan menginfluence dari band-band zaman-zaman yang angkatan tua lah bisa disebut gitu. Kayak dia dengerin tadi Foo Fighter, mungkin dia dengerin Oasis juga yang nggak salah loh. Tapi agak UK bro dia karena bahasa Inggris juga kan. Iya. Berarti semua lagu bahasa Inggris total. Nanti di album ada 3 lagu bahasa Indonesia. Yang sekarang nih yang baru mau. Oke. Penasaran ya nungguin nih. Nah, kenapa sih menurut Gilang sendiri ya genre ini tuh sekarang lumayan banyak digandrungi nih sama remaja-remaja mungkin ya, pasar-pasar kita lah sekarang gitu. Betul. Kenapa ya gak tahu sih, soalnya waktu awal rilis Ikal emang responnya positif banget ya. Mungkin karena dari pendengar-pendengar Hills juga collabs. Ya pada waktu itu kan emang collabs lagi belum ngapa-ngapain, Hills juga belum rilis. Nah pas Ikal muncul jadi pada lari ke situ dulu gitu. Oke. Jadi sekarang ramai juga, terus ada Sunbed juga kan. Iya, Sunbed. Moyan ya, bisa kalau ada yang nggak tahu Sunbed itu Moyan. Sunbeti. Sunbed. Ya. Sunbed. Ada Polem kan. Polem secara besi ya. Berarti bisa dibilang tuh
Kal tuh muncul ketika yang musik-musik segenre tuh lagi belum ngeluarin apa-apa nih gitu ya. Kena banget momennya tuh. Iya, itu dia pintar mencari kesempatan juga ya. Oke, bagus. Apa sih musisi yang mempengaruhi atau misalnya yang jadi inspire mungkin yang di luar, mungkin yang jadi Kalau lokalnya tuh ya Collapse, Collapse, Hills, Polem, RNRM. Terus kalau luarnya yang paling kental banget tuh My Fit All, Arrowhead, Title Fight. Terus sama Weird. Nah, sejauh ini nih kamu kan tadi bilang dari kelas 3 SMA lah ya. Ya, lulus SMA. Itu mungkin kayak bikin band ya udahlah band-bandan gitu ya. Nah, ngerasa kayak wah harus kayaknya ada peluang nih ngeband gitu. Sejak kapan kamu pengen jadi serius bermusik nih main gitu musik ya? Kapan sih gitu? Kepikirannya waktu nonton saudaraku tuh Dawan, drummernya Fazia waktu itu nonton Fazia di Main Sendalaso. Dari situ ngeliat, anjing keren banget ya. Keren banget jadi performers gitu ya. Keren banget ya jadi anak band. band yang udah serius aja gitu. Dari situ mulai, udah susun ya. Coba-coba susun materi gitu ya, kayak gitu ya. Ini lagi diketik gini. Tunggu. Mau yang mana dulu, woi? Jadi gini nih, aku tuh masih bingung. Kamu kan ini bikin solo project nih ya. Nah, karena kalau solo project itu kan aku ngerasanya gitu, kayak untuk memilih teman yang mengiring kamu manggung, itu kan termasuk yang lumayan harus sinkron gak sih? Harus. Kenapa jatuh pilihannya tuh ke session tiga orang teman-teman kamu ini? Ceritanya gimana tuh mereka tuh bisa jadi yaudah lu bantuin gue deh di project gue ini gitu. Sebenarnya mah ini tuh gak sengaja. Jadi waktu itu tuh aku punya awal banget tuh punya si demo yang single perdana. Ngedengerin ke Jordi dulu. Jordi minta responnya dong. Minta respon katanya terus soalnya ayo bantuin katanya. Dia langsung tertarik ya. Tertarik. Hayu banget gitu. Terus ke si Vian juga sama Biman. Kalau Biman waktu itu emang aku mau mixingnya sama Biman. Di mixing sama dia terus aku minta bantu. Mas Bim bantuin ngebasin dulu waktu itu mau ngebasin cuman akhirnya jadi gitar. Oke. Jadi semuanya based on ini dengerin nih. Iya. Tapi semuanya jadi klik ya. Rencanain, wah sini nih drummernya, sini gitarisnya. Enggak rencanain. Emang cuma numpang dengerin dong, minta respon bla bla bla. Ternyata mereka masuk juga ya sama ya. Aku juga nyarinya emang kalau sekarang tuh emang nyari yang karakter juga sih. Jordi permainannya tuh berkarakter banget. Iya. Aku sempet nonton dia waktu di Science Fiction juga punya karakter lah cara main drumnya gitu. Aku kira tuh sebelumnya si Kal itu band malah bukan solo project karena tahu si Jordi ada di situ kan makanya wah ini band kok bisa se-booming ini gitu, baju bandnya di mana-mana gitu ya. Tapi sekarang jadi ketahuan kenapa dia namanya Gilang Ade Kal. Tapi emang dia tuh dia gitu kan. Tapi sejauh ini nih udah ada berapa rilisan dari si Kal sendiri sampai detik ini lah? Sampai ini tuh dari 2021 berarti ya? 2021 akhir. 2022 awal. 2022 awal. Oke. Itu totalnya ada 6 single, yang 5 dijadiin EP, terus single kemarin baru keluar yang sama Disaster Record. Terus abis itu kemarin ikutan ini juga tribute to Beer Saturday. Oh iya yang di itu ya, yang di Vandal kemarin ya. Dengar-dengar nih, kamu ngeluarin album kan ya yang sekarang nih ya. Ceritain dong kayak prosesnya itu kan kalau misalnya bikin album tuh pasti ada proses dulu gitu kan. Wah, gimana tuh ceritanya karena orang juga pasti penasaran gitu lihat. Wah, musiknya Kal tuh sebegini ibaratnya sebegini kerennya lah gitu. Wah, gimana proses mereka menciptakan proses bermusik gitu. Karena jujur aku sendiri aja dengerin Kal itu amazed lah di umur kamu yang muda, tapi udah punya referensi musiknya jangan gituin dong. Kan ketahuan nanti saya ada ya. Saya masih 24 ya. Ya itu prosesnya gimana gitu? Kamu bisa kepikiran bikin musik yang kayak Kal sekarang gitu. Karena aku aja jujur nggak pernah sampai ke sana gitu. Dengerin musik kayak anak muda sekarang tuh jujur amazed lah aku lihat cara mereka bikin karya gitu. Untuk proses album tuh aku waktu 2022 pertengahan tuh beres EP karena pengen terus aktif ya, aktivasinya. Akhirnya terus aja bikin lagu. Pokoknya proses album tuh jadinya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 6 bulan bikin album tuh. Terus aja bikin lagu ya? Terus emang ya aku mau bikin lagu aja lah.
beberapa yang nggak expect bakal rame. Betul. Ada respon aja, mau jelek, mau respon bagus. Iya. Dan ternyata oke ya. Di karya kamu ini tuh ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Dari semua lagu kamu ini tuh lebih kemana sih? Kan kalau ada mungkin band-band sekarang ada yang cerita tentang capeknya dia kerja di ibu kota, ada yang cerita tentang self love, ada yang cerita tentang kritik sosial. Nah, kalau si Kal tuh lebih ke apa sih? Jujur deh jawabnya. Jujur aja. Jujur dong. Pasti tentang kamu putus cinta. Ada. Sebenarnya semua lagu-lagu si Kal tuh emang curhatan pribadi aja. Oke. Oh, jadi kalau yang mau tahu kehidupannya Gilang ya dengerin aja. Dengerin aja Kal. Nah, cara kamu nge-treat si project ini tuh kayak gimana sih? Soalnya kan untuk bisa terus, untuk bisa langgeng bandnya tuh ya kalau dibilang dari 2022 awal sampai sekarang tuh setahun itu nggak mudah. Banyak yang baru bikin band 3 bulan bentrok pecah gitu. Apa karena solo project kah? Atau karena teman-teman session kamu tuh kooperatif sama kamu, banyak ngasih ide yang bagus, sepemikiran, atau gimana cara nge-treat si Kal ini tuh sebenarnya? Sebenarnya yang paling penting tuh komunikasi ya. Komunikasi. Sama kayak pacaran berarti ya? Sama kan bikin partner juga. Kayak pacaran aja. Oke. Komunikasi harus. Tapi kamu normal kan? Langsung tinggi. Kamu normal kan? Loh. Ya, soalnya sering banget kita ada konflik gara-gara komunikasinya kurang. Benar. Dari apapun soal misalkan kayak dari uang apapun, komunikasi harus terus. Iya. Apapun itu. Berarti kan kalau misalnya dalam satu band tuh ya, hubungan kan penting ya, komunikasi lah. Berarti kalian emang kayak biasanya emang temenan setiap hari gitu yang kemana-mana bareng, atau hanya di project perbenan aja nih? Hanya di project aja sih. Karena kita juga punya tongkrongan masing-masing. Aku juga nggak maksa nongkrong bareng terus. Iya. Oh, berarti kalau untuk bonding ya udah sekedar kita berkarya bersama ya. Tapi itu bagus juga sih untuk tetap menjaga apa ya, profesionalitas. Kadang harus kayak gitu kan. Kamu sekarang umur berapa sih? Aku baru 21 kemarin. Tuh kan? 21. Respect loh. Respect, sumpah. Oh, 21. Enggak satu. Lo belum? Aku umur 21 ngapain ya? Aku baru masih 25. ngulik lagu ini. Makhluk Tuhan paling seksi. Anjir. Umur 21. Gak kepikiran Lagunya siapa sih itu? Itu Mulan Jamila. Penangan 21 kepikiran bikin Sunyas lagu. Enggak, serius. Makanya 21 bikin perusahaan tambang minyak sih waktu itu. Oh, keren banget loh. Papi ayam. Papi Hio ya. Tapi menurut aku nih, kamu sangat terbantu nggak dengan adanya portal media digital lah yang luas, kayak tempat streaming musik, kamu bisa cari referensi banyak banget. Bantu banget. Apalagi Bandcamp ya. Bandcamp tuh dalam banget sih kalau misalkan nyari search aja band shoegaze. Wah, banyak banget tuh. Banyak nggak ada di Spotify. Iya. Itu ada. Mungkin ada yang dari Taiwan juga, ada yang dari mana gitu ya. Jadi referensi musik tuh penting banget ya kalau misalnya buat kamu ya. Betul, emang dari lingkungan juga. Iya, benar. Iya. Soalnya waktu itu aku lagi banyak-banyaknya nongkrong sama anak-anak Southside. Kayak Biman, Vian, ada anak-anak Rounder. Nah, dari situ juga mulai terpengaruhi. Buat musik. Based on tongkrongan juga bisa mempengaruhi musik kamu aja. Rounder juga, aku kaget kalau dia nongkrong sama anak-anak Rounder. Kenapa tuh kagetnya? Karena Rounder tuh genrenya jauh banget sama Kal, tapi dia luas gitu. Ngobrolnya sama yang lintas genre, mungkin sama yang hardcore, sama apa. Iya, kayak jauh gitu. Iya, tapi dia bisa bikin musik Kal tuh ya udah ini Kal loh gitu. Tapi malah aku juga awalnya waktu pertama banget Kal emang nongkrongnya sama anak-anak hardcore semua kayak Rounder, Griff. Iya, Rounder, Griff, Swarm. Iya. Oh, malah Anak yang cadas maksudnya. Iya. si cadas. Base-nya sama yang Biasanya sama klub. Salah. Base-nya sama yang keras-keras ya musiknya ya malah ya. Tapi selama waktu itu nongkrong sama anak-anak itu pernah kepikiran nggak? Musiknya jadi bikin musik keras. Pengen cuman belum berkapasitas lah. Iya. Emang lebih susah ya? Susah. Susah ya? Sama saya juga nggak bisa. Saya buat Rounder sama Griff juga. Kita balik lagi ngomongin Kal nih. Kita baca nih di beberapa media katanya kalian tuh udah nyiapin timeline setahun penuh nih. Ya untuk apa ya, kayak buat album ini lah, album baru. Bisa kali di-share kisi-kisinya aja. Mau ngapain aja sih? Lakuin nih. Mungkin ada apa gitu. Ya, kan merchandise pasti ya. Nyusun si timeline buat album itu setahun sampai 2024 awal. Rajin ya. 21 loh. Jangan disebut umur deh, aku jadi kayak gitu.
Kisi-kisi aja semuanya, ntar semua orang tahu. Nanti di bulan Februari ada single lagi. Nah, terus di catat. Maret ada MV tapi single baru. Nah itu bahasa Indonesia tuh. Oh, yang bahasa Indonesia ini ya? Nah, di spill boleh lah. Boleh. Oh ya udah boleh. Judulnya Wisata Individu. Wisata. Gini. Aku tuh masih bingung ya. Gimana? Kenapa anak sekarang tuh pinter-pinter milih kata, bro? Apa kamu sering baca nggak sih? Enggak, tapi sering dengerin lagu-lagu Indo, jadinya nerap gitu loh. Tapi BTW bikin lagu Indo lebih susah nggak sih berbahasa Indonesia Wah, daripada bahasa Inggris? Bener gak? Iya kan? Aku aja susah bikin musiknya mah sama. Iya. Iya, sama-sama aja. Tapi lirik sama bikin nada vokalnya itu yang Iya. Pemilihan katanya Indonesia baku. Iya. Enggak atau Enggak sih daily gitu. aku. Campur Campur aja. Kayaknya ini ya, kayak bersajak lah mungkin ya bisa disebut. Iya. Ada kiasan-kiasannya gitu. Sinonim. Iya, kalau dulu ada kering kerontang jalannya terbentang, mungkin itu di genre musik itu kalimatnya lumayan unik lah gitu. Nah, mungkin di genrenya si Kal, kamu nanti bikin bahasa Indonesia, mungkin ini gayanya Kal kayak gini loh gitu. Tapi kan sekarang kebanyakan band-band baru tuh bikinnya Inggris. Iya. Jadi kalau misalnya ada lagu berbahasa Indonesia tuh kayak sebuah refreshment aja gitu nggak sih? Iya. Soalnya kan udah jenuh juga Pas nanti jadinya. orang nggak expect, wah ternyata bahasa Indonesia Iya, lebih enak gitu. benar. Nah, kalian kan nanti ada rencana bikin timeline nih selama 1 tahun dan nanti bakal bikin album gitu. Ada rencana bikin showcase juga nggak? Kalau ada, gimana nih? Bakal ada kayak gimana showcase kalian bentuknya nanti? Ada sih, udah dimasukin ke timeline juga. Jadi setelah rilis album, jarak 1 bulan aku showcase di Bandung. Bandung dulu ya. Iya, Bandung. Aku tuh rencana showcase di 4 titik. Bandung. Showcase enggak di Bandung, Jakarta, Bali, Surabaya, Jogja. Oke. Bali, Jogja. Oke. Kalau di Bandung tuh wishlist tuh sama si bandnya sama Hills Yes. atau Collapse atau ini agak mimpi sih Menofazia ya. Nggak apa-apa dong. Mimpi Siapa itu tahu setinggi terdengar. mungkin dikejar tapi Benar. Main band bareng sama saudara kan ada saudara. Ya itu mah lebih gampang tuh bro. Gitu. Banget manggung. Susah kayak katanya. Ngomongin si Kal lagi nih ya. Oke. Kamu kan sekarang tergabung sama sebuah record label lokal lah ya, bisa disebut sama Disaster Records nih ya. Gimana prosesnya kamu bisa gabung sama si Disaster ini? Akhirnya bisa memilih gabung gitu dari. Masalahnya kan kamu jalan sendiri nih. Tiba-tiba pum di mana-mana terus Aduh, nggak tahu. tiba-tiba punya rumah baru Disaster. Nah itu dia. Rezeki aja mungkin ya. Rezeki soleh. Awalnya emang ya kenal dulu sama dari nongkrong biasa aja gitu. Aku nggak kayak hard selling, itu punya band. Ya kayak nongkrong biasa aja. Nongkrong. Terus kenal sama Audi, terus sama Mas Didi. Waktu itu juga lagi syuting MV-nya Halo. Di MV aku datang, dari situ kenal sama anak-anak maternal Disaster. Terus waktu aku udah punya deck sampai si album ini belum proses rekaman sih, masih ada decknya dan demonya, akhirnya coba ngajuin ke si Audi dan Mas Budi. Dengerin gitu kayak gitu. Iya, boleh lah, go katanya. Jadi akhirnya Langsung go aja. Berarti emang selain selain rezeki juga berarti dia emang cukup rajin dalam hal mencari channeling gitu ya, karena itu penting kan ya kalau dari friendship itu nomor 1 sebenarnya kalau di Bandung friendship ya. dan di dunia showbiz tuh penting banget gak sih kalau misalnya ya di dunia nongkrong apalagi Nah, itu dia. banget ya. Setuju ya, nongkrong sampai tengah malam nggak? Wah, iya. Salam dulu. Iya di Mangga. Tapi saya nongkrong sampai malam tuh di TPS bro. Wah, itu iya. tempat memang enak banget sih kopinya kalau kata aku wadah sih. juga ya, wadah scam. Mantap banget. Bisa datang ke dalam negara 37 ya. Bisa nggak ada GoFood. Nih kita ngomongin lagi balik lagi. Apakah aktivitas kamu di sosial media tuh berpengaruh nggak sih sama secara kan ya dari nama aja udah bilang HD Kal gitu. Itu ngaruh nggak sih ke kayak mungkin personal branding kamu sendiri atau mungkin ke Kalnya sendiri itu sengaruh apa sih gitu? Sosial media ya karena English Creative kamu kan di musik Instagram di sosmed. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget ya. Setelah ada Kal ini Instagram makin banyak banget dilihat Instagram aku. Terus setelah aku riset juga ternyata emang yang datang ke Instagram aku tuh emang pada suka musik bergenre suggest kayak gini.
Jadi bukan hanya kamunya doang ya, ternyata dia suka jadi musiknya juga. Betul. Banyak interestnya emang karena kalnya, bukan karena pribadi aku. Nah, karena Ikut tadi juga. media sosial itu tadi, menurut kamu sendiri seberapa penting sih? Maksudnya si media sosial ini gitu. Penting banget. Penting banget. Contoh, apa yang paling terasa lah, yang paling terasa gitu. Kenal dia dari sosmed ya? Iya. Siapa? Kenal lagi dari sosmed. Oh, jangan dia. Emang SKS deh, Emang mana? Dia kadang suka chat-chat, Jadi gosip. suka di DM. Iya sih, tapi bener banget ya. Mungkin dari internet friend tuh bisa jadi benefit Iya, karena iya, dari iya. sosial media. Apalagi kamu bawa brand kamu lah, Iya. band gitu ya. Brandnya tuh band gitu ya. Sosmed penting banget, apalagi dagang merchandise. Wah, tuh. ngepas. Laku, Ngepas. bener. Merchandise kamu kan tadi udah pernah dibilang laku keras ya, ada di mana-mana tuh. Udah berapa Iya, banyak sih? juga. Udah berapa Iya. banyak rilisan yang kamu rilis secara merch gitu? Kalau artikel yang aku rilis pribadi itu ada 4 total. Ada 4 artikel. Yang dipakai Yogi? Itu artikel terakhir tuh. Oh, terakhir. Iya, yang Terbaru. Itu tuh wah lumayan kenceng banget lah itu. Dari Kan? artikel pertama juga. Artikel pertama tuh bikin 6 apa 7 lusin. Tapi awalnya 2 lusin karena apa sih? Permintaan enggak- banyak. Enggak sih, emang iseng aja gitu bikin match. Oh iseng. Tapi sekelas dia 200 piece loh. Iya loh. Iseng. Dengan cepat loh. Banyak banget yang belinya. Terus akhirnya Open PO. enggak. Open PO. Salah. Wah, enggak sengaja. Terus akhirnya aku kerja sama salah satu desainer anak ITENAS. Oke, art worker. Art worker. Kolaborasi. Nah dari situ mulai kenceng bangetnya. Oke. Oh jadi memang collabs ya? Emang eksperimen musik kayak yang alternatif gitu, tapi si desainnya yang metal gitu. Oke. Nah itu benar sih. Karena sekarang tuh banyak banget memang yang tadi dia bilang zaman sekarang tuh udah kayak nggak ada patokan border genre ini. Iya benar. Jadi band hardcore aja tiba-tiba bisa jadi apa namanya agak-agak city pop juga ada gitu. Ada yang bisa dibikin kayak apa sih? Kalau science fiction tuh aku jadi lupa genrenya apa? Synth pop bukan? Lo-fi. Lo-fi. Contoh ada Turnstile gitu yang band hardcore dari luar negeri, dia tapi ngasih Ada unsur lagu lo-fi gitu di bandnya. Padahal dia bandnya gitu, hardcore banget Berarti gitu. seluas itu ya sekarang Iya, ya? makanya- Kalau misal kalian sendiri tuh apa implementasinya tuh lewat merch-nya Merch, gitu ya. iya. Jadi merch-nya garang tapi padahal musiknya tuh lebih ke Saya kayaknya mau beli yang kayak punya Yogi deh. Habis. Udah habis. wih, kasihan deh. Nanti dong, tuh kan dia mau rilis lagi nih. Gue tanda tanganin. Enggak, itu resellnya kayaknya Ini berarti harganya. Max nih udah. Berarti tadi collab sama salah satu art worker ya berarti Iya. ya. Itu masih teman juga tuh. Masih teman, dan emang tiap artikel emang aku emang pengen collab sama advokat aku. Oke. Iya, bagus ya. Advokat. Biar punya karakter juga kali ya. Nih, balik lagi ke musik nih. Yes. Proses bikin lagu kamu gimana sih? Kayak misal bagi-baginya atau nggak kamu ketika kamu bisa gini ya, kalau seniman kan seniman bikin karya tuh pasti dalam kondisi tertentu ya nggak Ya, sih? betul. Entah itu musik, entah Iya. itu apapun gitu. Nah kalau kamu tuh gimana gitu? Sosok yang gimana sih gitu? Kalau aku kalau bikin musiknya mah emang kalau lagi enaknya lagi sadar. Aduh. Oh. Ya soalnya kalau lagi tidur susah sih. Salam dulu dong. Iya maksudnya Ya, lagi kita sama. emang lagi bangun. Ya lagi bangun. Ya, lagi Nggak bangun tidur dong. dong. Iya. Nggak lagi tidur dong. Iya dong. Masa lagi tidur? Oh iya langsung mulai kan nggak mungkin. Terus emang kalau kepikiran musiknya kalau lagi di jalan tuh, lagi di jalan kepikiran. Oh. Nadanya kayak gini, terus direkam dulu di HP. Kayak misalkan Oh pakai Oke. note dulu ya? Voice note dulu ya. Terus Tapi aku unik nyampe ya. rumah, Iya. di record dah langsung. Iya. Aku main juga dawe. Ah. Itu kalau lirik emang lagi gimana kondisi sih kalau bikin lirik itu misalkan Soalnya pengalaman pribadi ya, balik kita lagi. lagi anjing habis banget duit Oh, mau? kayak gitu kan. Iya. Kondisi kayak gitu juga bisa jadi lirik. Terus aku juga bikin lagu yang liriknya tuh tentang kosan. Kosan yang sekarang aku tinggal. Jadi si penjaganya, aduh maaf ya, penjaganya agak nyebelin banget lah. Penjaga kosan. Kamu nyebelin banget ya. Tapi bikin kamu lagu buat dia. menginspirasi. Kamu menginspirasi. Saya bikin lagu buat kamu. Anjir. Nah, tadi ngomongin proses si bikin musiknya lah. Nah, untuk cara mendistribusikan musik kamu jadi dikenal banyak orang sampai kayak sekarang, dan yang contohnya ya mungkin di skena musiknya Kal sendiri ya, bertebaran lagu kamu di mana-mana dan banyak orang tahu tuh, itu tuh prosesnya gimana sih kamu bisa mendistribusikan lagu kamu seperti itu? Apakah gara-gara merch-nya duluan yang meledak baru orang penasaran Kal itu apa, ataukah
kamu cuman ya udah aku share aja deh di medsos gitu lagunya, terus teman-teman bantuin share dong atau gimana? Itu malah aku tuh nggak expect bakal kenceng si listener si Kal tuh, karena awalnya ya udah aku ngerilis lagu sendiri, pengen ada di Spotify, anjir keren nih lagu udah di Spotify. Lihat awalnya kirim media ya seperti ini sekarang. Berarti lingkungan tuh nomor satu. Iya, bro. benar. Berarti komunitas tuh Iya. nomor satu. Jadi community base. Jadi bener, kalau di lingkungan, contoh misalnya kayak taruhlah aku di lingkungan, kalau lingkungan aku tuh nggak mensupport aku, kita harus cari lingkungan lain yang kita disupport. Iya, Karena kita nggak tahu, mungkin pada di lingkungan itu karya kita bagus, cuman karena lingkungan kita nggak mensupport, lagu kita nggak kelihatan. Tapi posisi dia itu sangat beruntung ada di Mutualisme lingkungan, ya. ada di lingkungan teman-teman yang semuanya benar-benar support gitu. Iya, benar. Secara dia digitalnya, teman-teman yang nge-share, terus kayak sampai dibantuin bikin press release, dikasih tahu link, ngasih press release ke media-media. Salut buat temennya Gilang sih, buat teman-teman ini baru namanya Bandung banget. Anjir. Bandung tuh dari dulu Dia berapi-api banget. Bandung. Sebutin 5 temen yang paling berjasa di Kal. Jangan. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Jordi, Biman, Vian, Tian, satu lagi Pacar. Mantan. enggak Terus bahasa dong. Pacar. Pacar lu penting mas. Orang tua. satu lagi ada. Oh wih, oke. Salam. Itu 5 teman. Temennya Nih, Gilang ngomong-ngomong tadi dia gua gitu kan. Nah, berarti pernah patah hati dong yang luar biasa. ditegaskan dong, langsung ditegaskan ya. Karena kan based on dia kan nulis lagu pengalaman Betul, pribadi tadi dong. dia bilang juga gitu kan. Iya kan? Semua orang tuh pernah patah hati, Bro. Ini semoga nggak nonton ya. Iya. Kalau pacar pernah maksudnya dia Iya, pernah. Kita lewat. Tapi kan semua pengalaman menjadi karya Iya, dong. betul. Nggak boleh disesali apapun yang terjadi. Tadi udah tuh 5 teman yang paling berpengaruh lah di perjalanannya Kal. Bukan berarti 5 ini bukan berarti teman-teman yang lain tidak berjasa. Mungkin yang 5 ini yang mungkin agak lebih intens lah membantu. Banyak banget. Sekarang top 5 lagu yang paling kamu dengerin sekarang. Nah, Sekarang banget ya. Iya. sekarang banget. Sekarang banget. Ada Kalibata 2012 Perunggu. Oke. Nah, itu dia. Tuh, Perunggu. Lu yang mana? Kalibata. Tuh ada kaset tuh mana? Terus collapse yang terakhir tuh Rute Menuju Euphoria. Oke, 2. Enak banget. Terus 3 ada Fuzzy Eye, Wingbender. Oke, Fuzzy Eye. Narrowhead, Necrosis. Yes. Satu lagi apa ya? Nah, didengerin. Oh, si ini My Vitriol yang Grounded. Oke, masuk di kick nanti. Oke. Nanti bisa kalian dengerin di ini ya Spotify-nya Kik. Betul sekali. Itu Insight by Gilang Hade. Oke. Pengalaman manggung kamu yang memorable nih selama Nah. di Kal. Ini tuh paling ini loh, kalau jadi anak band tuh Iya kan? memorable tuh pasti Nah, pengalaman itu dia. manggung. Showcase itu showcase paling gila banget. Di mana waktu itu showcase-nya? Aku waktu itu showcase 2 kali, dua-duanya emang berkesan banget. Di mana? Yang pertama di Melanggar, Di Melanggar, ya. Yang kedua di Cinuk. Di Cinuk. Di Cinuk Oke. tuh terakhir ya. Riau ya, Cinuk ya. Itu yang pertama berkesannya karena gak expect bakal banyak banget yang datang tuh. Aku tuh expectnya Bahkan bukan invitation tuh. iya, yang aku expectin tuh, oh ini yang datang pasti teman-teman. Iya. Kayak yang kenal-kenal aja gitu. Ternyata kalau di presentasi itu 70% gak kenal, 30% kenal. Dari itu sampai bener-bener padat banget tuh si Melanggar depannya. Gila, itu emang respect. Nangis nggak? Hampir nangis. Iya kan? Itu berkesan memorable. Kalau di Cinuk. Waktu itu aku juga kerja sama Convert kan. Oke. Ada visual ya. Jadinya terus emang waktu showcase pertama si gak ada stage tuh, jadi yang belakang tuh udah nggak bisa lihat aja, tapi bisa dimanjakannya sama si lighting. Oke. Oh iya. Iya, Ikan bisa itu ya. menikmati visualnya tapi nggak bandnya gitu ya. Iya. Itu seneng sih. Terus kalau di Cinuk, wah itu mah gila, emang gila. Ini tuh musik alternatif ya yang agak mellow, nggak terlalu kenceng, tapi yang nonton udah kayak nonton band hardcore. Yes. Wah, stage live di Itu Dateng ya? Itu aku waktu itu sempet tadinya mau datang, cuman nggak sempet karena biasa. So sibuk. Enggak, istri nomor 1 sebenarnya itu karena menjemput istri. Sosis. Gitu. Oh di Cinuk lebih Gila, lagi ya? pokoknya sampai efek aku pun mati tuh waktu itu. Karena sama penonton. Iya, 10 menit diam dulu tuh nyari. Jadi ada si power supply yang apanya gitu kecabut, itu tuh hilang. Oke. Cari dulu semuanya tuh nyari itu penonton juga. Tapi memang
hektik juga ya kalau lagi manggung main gitar tiba-tiba cep mati. Iya mati. Ya, iya, iya. Gitu ya. Itu. Listriknya kemana itu? Tapi tetap crowd ya, itu keren sih berarti ya, itu pasti ini. Nah kita ngomongin tadi kan showcase gitu ya, Betul. pasti kalau setiap posisi ada dong mimpi-mimpi gitu ya untuk kayak manggung di mana lah, entah itu Nah. festival atau mana. Kalau kau sendiri pengen di mana nih, wishlist gitu? Wishlist. Yes. Mimpi kamu sebagai Ya dari yang jangka pendek mungkin sampai Ya. nanti gitu yang nantinya berharap ke suatu depannya saat nanti gitu. gue main di sini gitu. Duh aku lupa nama festivalnya apa ya? Fest. Landway. By Beats. Iya itu. By Beats. Bukan. Apa tadi? Landway. Oh. Landway. Kayak Hills ya dia main di Landway Iya, ya. dia juga pernah main sana. Oke. Landway terus kalau di Indo pengen sinkro kayak di Indo. Sinkro, oke, synchronize. Tuh lewat dia tuh. Tuh. Sinkro ke Labora. Dua-duanya lah. Di kota sendiri. Iya, di kota sendiri pengen di mana? Di Fest sih. Oh, catat bos. Catat bos. Udah ada di deck demi Allah. Ada perunggu. Ada perunggu juga ya. Nah, setelah tadi banyak wishlist kamu lah, mimpi-mimpi seorang. Ini masih ngomongin wishlist juga ya? Seorang Gilang gitu, apa namanya? Pingin manggung, pingin ada di festival ini, lokal dan luar negeri. Harapan kamu nih, ke depannya album kamu tuh bakal pinginnya kayak gimana sih gitu? Aku pengen album yang sekarang mau dirilis itu nafasnya bisa sampai 3 tahun. Itu- Oke. Oke, nafas pendek ya. Iya, harapan paling pertama. Nafas pendek mobil kali ya. Oh, jadi kamu pingin lagu kamu tuh sebenarnya long last, tidak termakan zaman lah ibaratnya gitu ya. Didengerin 3 tahun lagi tuh lagu kamu masih relate banget gitu sebenarnya. masih banyak yang dengerin dan pengen dapet respon mau itu negatif atau positif. Iya. Tapi kamu main platform lain gak sih selain Instagram untuk pengemasan lagu sendiri? Twitter dong. Perasaan saya lihat kamu di TikTok kemarin. Oh enggak, aku nggak main TikTok. Oh, enggak. Twitter, Instagram ya. Twitter dan Instagram. Oke. Terakhir nih, istilah kanucal oge itu teh dari mana? Istilah Kanucal oge. Itu istilah dari mana awalnya? Gara-gara merchandise itu. Iya benar. Berarti mungkin ada aja yang beli merchandise tapi belum tahu ini teh band gitu ya. Itu Emang kocak. banyak banget yang beli merchandise Kal. Emang bukan karena musiknya. Yes. Oh Ya, emang keren karena- baju cina gitu. Iya. Karena mikirnya kalau tuh clothing, Yes. clothing asal dari Bandung, yang kencang kayak gitu. Beli aja lah mereka. Lah ternyata band. Nah, gitu, baru itu tuh dengar. salah satu yang menurut aku good news gitu. Iya betul. Jadi bukan berarti aku beli baju band itu tuh aku harus hafal dulu lagunya. Tapi aku udah interest dulu sama produknya. Iya, benar. Dari situ baru kita, oh ternyata ini tuh baju band. Iya, Dengerin gitu. dengerin lah. Wah, bridging yang bagus. Jadi zaman sekarang tuh kan banyak polisi skena ya. Sebutin tinggalan. Itu tuh salah satu yang bikin menurut aku pribadi ya, yang bikin kita tuh jadi kayak malas buat Jadi support gitu ya. mau support tapi jadi bingung Ya gitu. gimana Padahal- kalau kita emang suka bajunya? Iya. Kenapa juga sih gitu Karena kan? balik lagi yang tadi kata Gilang, orang tahu awal kali itu ya sebagai brand clothing. Karena treatmentnya mungkin kayak brand clothing, orang banyak Iya. pakai, lagi hype gitu. Dan karena dia juga collab sama memang artworker. Nah, tapi kan dari situ ada sisi positif, ternyata orang tiba-tiba, oh ternyata ini bukan clothing, Iya, itu bener, band. band. Searching, dengerin, oh lagunya yang ini. Anjir, Oh, itu ada moment of surprise ya berarti Iya, ya di iya, situ iya. ya. Keren, kaget. Kalau itu belum kejawab. Oh ya kan Oh, iya. kalau gitu kan tadi udah dibilangin. Iya itu gara-gara merchandise. Gara-gara merchandise. Yang pertama bilang siapa? Tahu, Oh, siapa? nggak tahu. Itu pasti tersebar di ya. medsos aja mungkin ya itu ya. Kanukal OGA ya. Iya kayak gitu Pak, dari baju ya berarti ya awalnya ya. Nah nih kita ngomongin balik lagi ke album ya. Di mana sih orang bisa dengerin kamu, karya kamu Iya. gitu ya? Di mana aja? Atau mungkin mau beli merchandise Betul. bisa kemana nih? Kalau dengerin lagu-lagu aku ada di semua platform musik. Oh, platform digital ada ya semua ya. Spotify, Apple Music. Camp juga semua ada. Terus kalau mau Ada. beli rilisan fisik kamu ada nggak? Karena aku belum ngeluarin fisik sama sekali. Oh berarti IP yang kemarin belum ada fisiknya berarti. Jadi Oke. selama ini tetap jadi admin dong, Gilang Iya. Ade. Pesan baju semua ke Instagram kamu. Enggak, aku nyimpan di Shopee juga. Oh nyimpen di Shopee, tapi kalau bisa udah ready ya berarti ya. Iya, Oh iya, tuh iya. berarti bisa. Sastra bikin fisiknya. Bikin. Album ada. Di album ada Oh di fisiknya album berarti? ada juga. Oke. Nanti bisa ditulis di Disaster Records. Nah, Mantap. jadi di Disaster Record tuh berarti udah kita
apa ya, kita dikasih tahu banyak kisi-kisi banget ya Betul. soal tahun ini dari Kal gitu, dari mulai dia mau ngapain aja, rilis album kapan, ada merchandise dan lain-lain. Jadi gak sabar banget nungguin buat Kal ini Betul. untuk apa ya, merealisasikan rencana-rencana di tahun 2023 ini. Nah, tadi sekali lagi terakhir, mungkin ada yang kelewat, ada yang nggak tahu juga. Medsosnya Kal tuh apa sih? Nah itu dia. Instagram, mungkin Twitternya juga boleh. Dan Sama main YouTube-nya TikTok. juga boleh. Gimana orang kalau pengen cari di portal digitalnya? Kalau Instagram Gilang HD nya dua, tapi HADE bukan HD, bukan HD. Gilang HD. Itu HADE. Nama singkatan sebenarnya, bukan Apa? HD halus. Oh. Itu nama panjang Oke. Gilang Hasan Dermawan. Oh, fun fact guys. Orang yang beli merch semua tahu soalnya transfernya ke dia. Oh ada ini kata aku. Tapi Instagram si Kalnya sendiri Nggak ada. oh, berarti Ya langsung jadi dia Instagram tuh langsung, pribadi kamu iya ya? karena dia solois kan, balik oke. lagi. Itu Gilang HD _Kal gitu. Enggak, Tapi enggak. gitu. di namanya Kal. Oh di Iya, bio-nya namanya ada ya Kal gitu. Iya. Oke. Name-nya Kal, makanya kalau misalnya itu munculnya Kal gitu. Jadi udah terbranding banget. Oke, kuis untuk teman-teman yang hari ini dengerin Kal. Apa arti Kal tadi ya? Nanti dapat merchandise dari Kal ya. kalau yang bener ya. Tonton semua episode-nya. Pokoknya nonton semua full episode-nya. Nanti kalian tinggal mention ke dia atau nggak di kolom komen. Tebak apa arti dari kata Kal tadi. Kalau ada yang tahu nanti dapat satu merchandise dari Tadi itu di menit Gilang awal HD ya. banget. Nanti langsung. Oke deh kalau gitu. Makasih banget ya Gilang udah main-main ke Kick. Terima kasih, Gilang. juga yang udah nonton. Support. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yes, jangan lupa sama juga. kasih tau kita harus ngobrol sama musisi Bandung siapa Betul. lagi nih abis Kal gitu kan. Betul. Terima kasih udah nonton. Terima kasih buat Kal. Terima kasih buat Kare. Ditunggu itu tadi ada improve quiz dari Iya. Kare juga. Pantengin terus Instagramnya Kick Media juga. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow juga Instagramnya Gilang HD, Gilang HADE. Betul. Ada suka apa? Dalam kurung Kal. Buat kalian semua cari merch juga bisa di situ ya. Betul. Terima kasih sudah menonton. Dadah.